Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, berjumpa lagi bersama kami dalam acara kajian tafsir Al-Quran. Bersama saya, Iman Mubarak Ahmad. Seperti biasa, kita tidak sendiri, melainkan kita akan ditemani oleh Bapak Mubalik kita, Maulana Wahid Yayang Sunendi. Assalamualaikum Pak Wahid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Pak Wahid? Alhamdulillah sehat Pak Iman. Alhamdulillah. Pak Wahid, dalam kesempatan yang dirahmati Allah Ta'ala ini, kita akan kembali melanjutkan pembahasan berkenaan dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-73. Namun seperti biasa, saya akan bacakan terlebih dahulu ayat dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qataltum nafsan faddara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Artinya, dan ingatlah ketika kamu membunuh seseorang lalu kamu berselisih mengenainya, padahal Allah akan mengungkapkan apa yang senantiasa kamu sembunyikan. Baik Pak Wahid, dalam kesempatan sebelumnya kita sudah membahas berkenaan dengan pandangan dari khalifah kita tercinta Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu dan juga pandangan dari tafsir Jalalain dan juga tafsir Ibnu Katsir berkenaan dengan ayat ini. Dan di dalam kesempatan sebelumnya ya, Pak Wahid juga menjelaskan bahwa khalifah kita tercinta Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu ataupun para ulama Jemaat Muslim Ahmadiyah menyinggung berkenaan dengan penyaliban Nabi Isa alaihissalam, di mana beliau radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa ayat ini pun ya ada kaitan yang erat dengan peristiwa penyaliban Nabi Isa alaihissalam. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa peristiwa penyaliban Nabi Isa alaihissalam ini memiliki berbagai versi ataupun banyak sekali pandangan-pandangan dan kontroversi yang terjadi ya. Apakah Nabi Isa alaihissalam itu disalib atau tidak? Kemudian apakah beliau alaihissalam diangkat ke langit ataupun wafat secara biasa? Nah, itu pandangan-pandangan tersebut tentunya banyak sekali ya, baik itu di kalangan umat muslim sendiri ataupun umat agama lainnya. Dan tentunya kita juga ingin mendengar penjelasan lebih rinci dari khalifah kita tercinta Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu berkenaan dengan peristiwa penyaliban Nabi Isa alaihissalam yang kaitannya erat dengan ayat yang sedang kita bahas ini. Silakan Pak Wahid. Baik, jazakumullah Pak Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Pada episode yang lalu sempat dibahas berkenaan dengan penyaliban Nabi Isa. Karena menurut pandangan para ulama Ahmadi, ayat ini ada kaitannya dengan pembunuhan Nabi Isa. Wa id qataltum nafsan. Nah, di sini faddara'tum fiha. Jadi setelah mereka ini membunuh seseorang ya, nafsan tadi itu kan bisa seseorang yang tidak dikenal dan bisa seseorang yang agung. Nah, dalam makna ini diambillah nafsan seseorang yang agung. Nah, dikaitkanlah dengan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian faddara'tum fiha, berselisihlah di antara mereka ini tentang siapa yang membunuh Nabi Isa alaihissalam dan apakah Nabi Isa alaihissalam ini sudah wafat atau belum. Karena fiha di sini, domir ha di sini bisa menunjuk kepada nafsan itu sendiri, yakni Nabi Isa alaihissalam, bisa merujuk kepada peristiwa pembunuhan itu juga, atau pembunuhan atau bisa juga penyaliban itu. Nah, di sini sejatinya Hazrat Khalifatul Masih As-Tsani radhiyallahu anhu menjelaskan berkenaan dengan penyaliban Nabi Isa alaihissalam itu dijelaskan di dalam Quran Surat An-Nisa ayat ke-158. Jadi potongan ayatnya, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbihalahum.
Nah, di sini Huzur menjelaskan ada 3 pendapat ya yang cukup terkenal ya berkenaan dengan penyaliban Nabi Isa alaihissalam. Yang pertama dari kaum Yahudi, kemudian yang kedua dari kaum Nasrani, dan yang ketiga pada di antara kaum Muslim pada umumnya. Yang pertama, pendapat kaum Yahudi bahwa Nabi Isa alaihissalam itu disalib, diletakkan di atas tiang salib, kemudian beliau wafat. Nah, kemudian jenazahnya diletakkan di kubur, dari mana murid-muridnya mengambil jenazahnya dan menyebarkan kabar bahwa Nabi Isa alaihissalam telah hidup kembali. Karena mereka takut ya, kalau misalkan Nabi Isa disalibkan kemudian wafat, mereka takut bahwa ada ada penjelasan di dalam kitab mereka bahwa orang yang mati di atas tiang salib itu adalah mati terlaknat ya, atau terkutuk. Sebagaimana di dalam kitab Ulangan pasal 21 ayat ke-23. Orang-orang yang digantung adalah terkutuk di hadapan Allah. Dan kemudian terkutuklah setiap orang yang digantung pada kayu salib. Ini di dalam kitab Galatia pasal 3 ayat ke-13. Jadi kaum Yahudi ini berpendapat bahwa Nabi Isa alaihissalam itu benar-benar disalibkan, kemudian beliau wafat, menurut mereka ya, beliau wafat di tiang salib, kemudian diturunkan, di jenazahnya disimpan di kuburan, lalu setelah itu dikabarkanlah kepada halayak umum Nabi Isa alaihissalam sudah hidup kembali, karena mereka takut ya tadi dengan penjelasan tadi bahwa orang yang mati di salib itu adalah matinya mati terkutuk. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pandangan orang Kristen, Nabi Isa alaihissalam memang disalib dan mati disalib. Tetapi karena penyaliban beliau tanpa dosa, maka menurut orang Kristen, meskipun Nabi Isa alaihissalam ini wafatnya dalam keadaan terkutuk, tetapi mereka berkeyakinan bahwa dengan wafatnya Nabi Isa alaihissalam di atas tiang salib dan dengan cara terkutuk, itu demi menyelamatkan orang lain, yakni untuk menebus dosa manusia, gitu kan, atau disebut dengan penebusan dosa. Ini pandangan dari kaum Nasrani. Kemudian yang terakhir, pandangan di antara umat Muslim pada umumnya, mereka berkeyakinan bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak disalib, tetapi yang disalib itu adalah orang lain atau digantikan dengan orang lain. Dan Allah Ta'ala mengangkatnya ke langit hidup-hidup. Nah ini pendapat di antara umat Muslim pada umumnya. Tetapi secara detail ya, berkenaan dengan penjelasan peristiwa ini yang menjadi keyakinan umat Muslim pada umumnya, bahwa Nabi Isa tidak disalib kemudian yang disalib itu adalah orang lain, tidak ada referensi gitu, tidak ditemukan di dalam hadis maupun di dalam Al-Quran juga, dan tidak ditemukan juga di dalam kitab-kitab yang sebelumnya. Nah, dalam hal ini pendiri Jemaat Ahmadiyah, yakni Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam atau Imam Mahdi dan Al-Masih Al-Maud alaihissalam, menjelaskan bahwa pendapat dengan ketiga pandangan ini beliau membuktikan dari Al-Quran, Injil, dan sejarah bahwa Hazrat Isa alaihissalam atau Hazrat Al-Masih ya telah disalibkan. Tetapi sesuai dengan nubuatan beliau sendiri yang disebutkan dalam Injil dan masih terpelihara hingga kini, beliau diturunkan hidup-hidup dari salib. Beliau berbaring di sebuah kamar selama 2 atau 3 hari dalam keadaan pingsan dan lemah karena parahnya luka-luka. Jadi kan sebelum beliau disalibkan itu kan beliau dicambuk dulu kan, dicambuk-cambuk sampai punggung beliau itu berdarah-darah itu sampai beliau lemas.
Nah, pada hari ketiganya setelah mendapatkan kekuatan, beliau keluar dari sana dan dengan bantuan murid-muridnya dan sesuai dengan nubuatan Injil bahwa Isa datang untuk mengumpulkan domba-domba Bani Israel yang hilang. Ini terdapat di dalam kitab Yohanes juga ya, pasal 10 ayat 16, di mana Hazrat Isa atau Nabi Isa alaihissalam mengatakan bahwa aku mempunyai domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Aku harus membawa mereka juga. Atau kita sering mengenalnya mencari domba-domba yang hilang. Beliau pergi untuk berdakwah kepada 10 suku tersebut. Jadi setelah penyaliban ya, beliau disalibkan, kemudian tidak mati di tiang salib, diistirahatkan di kuburan ya, kuburan 2 sampai 3 hari. Ya, kalau kita lihat ya kuburan di di Yahudi di kaum Yahudi pada waktu itu, kuburan itu seperti gua ya. Ada jendelanya, ada ventilasinya, artinya masih memungkinkan orang bisa hidup di dalam gua tersebut gitu kan. Yang menurut Alkitab dan sejarah, Raja Nebukadnezar telah menawan mereka dan membawa mereka ke arah Irak dan Persia, dan di sana ia menyebarkan mereka ke negara-negara timur kerajaannya, yaitu Afghanistan dan Kashmir. Ini secara mendetail Hazrat Masih Maud alaihi wasallam menjelaskan peristiwa ini di dalam buku Al-Masih Hindustan Me atau Al-Masih di Hindustan. Ini berkenaan dengan peristiwa penyaliban ya, yang sempat dijelaskan kemarin ya, bahwa mereka fadara'tum fiha, berselisih berkenaan dengan pembunuhan itu. Jadi ada kaitannya dengan penyaliban Nabi Isa. Ini baru pandangan dari ulama Ahmadi saja gitu kan. Seperti itu Pak Iman, mungkin ada penjelasan lain. Baik Pak Wahid, luar biasa ya penjelasan dari Khalifah kita tercinta Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu, bagaimana ayat ini memang ada kaitan erat ya dengan peristiwa penyaliban Nabi Isa alaihissalam. Dan tadi Pak Wahid juga sudah menjelaskan paling tidak ada 3 pendapat ya, 3 pandangan berkenaan dengan penyaliban Nabi Isa alaihissalam ini ya, baik dari kalangan Yahudi, Kristen ataupun umat Islam pada umumnya. Tetapi tadi sudah dijelaskan juga bagaimana pandangan yang jelas dan terang benderang dari pendiri Jemaat Muslim Ahmadiyah, Hazrat Imam Mahdi wal Masih Maud alaihi wassalam, bahwa Nabi Isa alaihissalam itu memang benar disalib, ya, tetapi tidak wafat di atas salib, ya. Melainkan setelah itu beliau sembuh dan juga menemui atau berdakwah kepada murid-muridnya yang selama ini hilang ya karena ada peristiwa dari Raja Nebukadnezar tadi. Nah, ini luar biasa Pak Wahid ya, bagaimana keluasan ilmu dari khalifah kita ya berkenaan dengan ayat yang sedang kita bahas ini. Nah, Pak Wahid, di sini saya juga akan coba membacakan ya penjelasan dari tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia berkaitan dengan ayat ini. Di dalam tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia tertulis bahwa Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dalam ayat ini kejahatan yang berkenaan dengan pembunuhan terhadap seseorang. Kemudian mereka saling tuduh-menuduh mengenai pelaku pembunuhan itu sehingga perkara ini menjadi kabur. Tetapi Allah Ta'ala tidak membiarkan perkara ini tetap kabur dan tertutup. Untuk membuka rahasia pembunuhan itu, Allah Ta'ala memerintahkan kepada mereka agar menyembelih sapi sebagaimana disebutkan dalam ayat 67 yang lalu. Bila diperhatikan urutan cerita seperti yang tercantum di awal kelompok ayat ini, maka ayat 72 terletak di depan ayat 67. Sebab peristiwa pembunuhan inilah yang mengakibatkan adanya perintah Allah Ta'ala untuk menyembelih sapi. Tetapi di dalam urutan ayat peristiwa penyembelihan sapi itulah yang didahulukan. Karena yang diperintahkan ialah pengusutan perkara pembunuhan itu dengan mencari lebih dahulu pembunuhnya dengan jalan menyembelih sapi. Selanjutnya tertulis dalam tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia bahwa latar belakang dari perintah penyembelihan sapi ini adalah terbunuhnya seorang tua yang kaya di kalangan Bani Israel yang belum terungkap pelakunya. Karena permohonan yang diajukan, maka Allah Ta'ala mengingatkan mereka dengan mengatakan, dan ingatlah ketika salah seorang dari kamu membunuh seseorang yang tidak bersalah, lalu kamu tuduh-menuduh tentang peristiwa misterius itu.
Akan tetapi Allah Ta'ala dengan kehendaknya kemudian mengingkapkan apa yang kamu sembunyikan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu maha mengetahui apa saja yang tampak jelas atau yang disembunyikan. Nah, ini berkenaan dengan ayat ini dari tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, selanjutnya kita juga ingin mendengar penjelasan lebih mendetail, terlebih rinci lagi dari pandangan khalifah kita tercinta berkenaan dengan ayat yang sedang kita bahas ini. Silakan Pak Wahid. Baik, Pak Iman. Nah, jatinya di sini Hazrat Khalifatul Masih As-Sani radhiyallahu anhu sebelumnya menyampaikan bahwa beliau belum menjelaskan secara detail berkenaan dengan ayat ini. Beliau menjelaskan terlebih dahulu pandangan dari ulama Ahmadi, kemudian pendiri Jemaat Ahmadiyah sendiri, yakni Hazrat Masih Maud alaihi wassalam. Barulah beliau menjelaskan makna hakiki dari idqataltum nafsan di sini. Sekarang saya akan membahas makna yang saya prioritaskan, di mana penting untuk dipahami bahwa kesalahan para mufasir terdahulu adalah karena mereka mengira peristiwa idqataltum nafsan ketika kalian membunuh seseorang adalah peristiwa yang terjadi pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Padahal peristiwa yang terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalam itu sudah berakhir ya, di ujung kalimat wama kadu yaf'alun, hampir saja mereka tidak membunuhnya, hampir saja mereka tidak melakukannya. Karena sebelumnya sudah dibahas nih berkenaan dengan pembunuhan sapi ya, perintah untuk membunuh sapi dijelaskan di dalam ayat ke-68 sampai ayat ke-72. Nah, di dalam ayat 68 ini dimulai dengan kata wa'id qala Musa, wa'id, dan ketika. Kemudian berakhir wama kadu yaf'alun. Nah, sebenarnya sudah selesai peristiwa yang terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalam. Nah, di sini Huzur menjelaskan bahwa yang di ayat yang sebelumnya ini menjelaskan berkenaan dengan ketidakbersyukurannya kaum Nabi Musa ya. Kemudian sebagaimana di sini terdapat kata wa'id qataltum ya. Jadi wa'id, ketika kalimat diawali dengan wa'id, otomatis kalimatnya itu berbeda gitu, berbeda esensinya gitu. Berbeda esensinya. Jadi tidak ada kaitannya dengan perintah untuk membunuh sapi yang terdahulu dengan kalimat yang sekarang gitu. Artinya yang terdahulu itu lebih menjelaskan ketidakbersyukurannya kaum Nabi Musa alaihissalam. Nah, kemudian yang kedua, menurut beliau ayat wa'id qataltum nafsan merujuk kepada kedurhakaan dan ketidakbersyukuran yang mereka lakukan pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya adalah bahwa setelah peristiwa pembunuhan, Allah Subhanahu wa taala summa qasat qulubukum. Nah, di ayat yang selanjutnya ini kan dibahas di dalam ayat 73 kemudian 74. Nah, 75 ini wa'id di 75 ini summa qasat qulubukum. Kemudian hati kamu menjadi keras. Artinya setelah peristiwa ini hati kalian menjadi keras, yaitu kalian tidak mengambil pelajaran darinya. Dan di akhir ayat ini Allah Ta'ala berfirman, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Nah, di dalam ayat ke 75 ya. Tadi diawali dengan summa qasat qulubukum, kemudian diakhiri dengan wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Yang menunjukkan bahwa kelompok yang hati mereka menjadi keras itulah yang membunuh atau berusaha membunuh seseorang. Dan itulah terjadi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, artinya di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada peristiwa pembunuhan. Setelah peristiwa pembunuhan itu summa qasat qulubukum, barulah hati mereka menjadi keras gitu. Wallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah itu mengetahui
tidak lengah ya terhadap apa yang mereka kerjakan atau kalian kerjakan. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, afata'manuna ayyuminu lakum. Apakah kamu sangat mengharapkan agar kamu percaya kepadamu, agar mereka percaya kepadamu? Disebutkan tentang orang-orang yang hidup pada zaman Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, tadi di ruku yang ke-9, di ruku yang ke-8 ini menjelaskan berkenaan ketidakbersyukuran kaum Nabi Musa alaihissalam. Nah, dimulai dari ruku ke-9 inilah dimulainya ketidakbersyukuran kaum Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, jawaban atas keberatan mengenai pembunuhan Ka'ab bin Ashraf dalam kalimat id qataltum nafsan. Ya, sebenarnya di sini adalah jawaban atas pembunuhan Ka'ab ya, Ka'ab bin Ashraf. Nah, Ka'ab bin Ashraf ini sempat disinggung juga ya oleh Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadahullahu Ta'ala bin Nasril Aziz dalam khutbahnya berkenaan dengan Fatah Mekah ya. Ketika Fatah Mekah itu kan beliau bersabda, la tasriba alaikumul yaum. Jadi Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad SAW bahwa beliau ini akan mengampuni ya kaum Quraisy atau penduduk Mekah pada waktu itu. Nah, cuman ada beberapa orang yang mendapatkan hukuman, mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dibunuh karena kejahatan mereka yang begitu tingginya. Ya, salah satunya Ka'ab bin Ashraf inilah. Di mana Ka'ab bin Ashraf ini adalah seorang Yahudi yang selalu memprovokasi kaum Quraisy maupun kaum Yahudi pada waktu itu, dan dia pun adalah seorang penyair ya melalui syairnya inilah dia memprovokasi orang-orang untuk menyerang Hazrat Rasulullah SAW dan para sahabat. Melalui provokasi itulah sehingga orang-orang mulai terpancing, mulai membenci Hazrat Rasulullah SAW dan membenci para sahabat. Walaupun Ka'ab bin Ashraf ini tidak mengikuti peperangan ya, tetapi karena kejahatan inilah dia mendapatkan hukuman untuk dihukum mati atau sebagai kisos di sini dijelaskan. Itu Pak Iman berkenaan dengan ayat yang dijelaskan oleh Hazrat Khalifatul Masih As-Sani radhiyallahu ta'ala anhu. Baik Pak Wahid, jazakumullah sanal jaza. Sebenarnya masih cukup luas ya dan sangat panjang sekali ayat yang sedang kita bahas ini ya, tetapi karena waktu yang membatasi kita jadi kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullah Pak Wahid atas penjelasannya. Mudah-mudahan ini dapat memberikan pencerahan dan menambah keilmuan kita ya berkenaan dengan wahyu-wahyu Allah Ta'ala ini. Terima kasih, jazakumullah Pak Wahid. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, demikianlah kajian tafsir Quran dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberkahi kita semua. Jazakumullah ahsanal jaza. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.